Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham di sektor batubara untuk melihat bagaimana potensinya minggu depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Adro. Adro hari Jumat kemarin ditutup turun 0,73% ke harga 2.720. Bisa kita lihat di grafik, dalam 1-2 minggu terakhir ini Adro memang trennya mulai bergerak turun. Sebelumnya sempat menyentuh harga 3.200, gagal break mulai bergerak turun. Tapi saat menyentuh harga 2.700, Adro masih bisa bertahan. Sempat rebound tapi bisa kita lihat berusaha untuk naik di atas harga 2.800 ternyata masih gagal naik. Jadi saat ini ada satu resisten minor di sekitar harga 2.800. Karena pada tanggal 18 kemarin pun sempat naik di atas harga 2.800, ternyata juga pada saat penutupan dibuat turun kembali. Jadi saat ini resisten terdekat di 2.800, resisten lebih kuat di 3.000, support terdekat di 2.700. Dan secara tren Adro trennya sudah mulai melemah. Walaupun secara tren jangka menengah Adro saat ini trennya masih bergerak uptrend. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk data broker summary bisa kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada distribusi besar. Asing juga mulai distribusi besar pada saham Adro. Jadi saat ini sudah harus hati-hati menurut saya. Bisa kita lihat sebelumnya Adro terus bergerak naik dan asing terus masuk melakukan akumulasi. Dan saat ini asing sudah mulai take profit. Dari data yang kita dapat menurut saya kita sudah harus hati-hati. Walaupun secara tren Adro masih oke karena masih berada di atas support 2.700 dan berada di atas support EMA 50 yang saat ini di sekitar 2.470. Tapi apabila minggu depan asing masih terus melakukan distribusi dengan jumlah besar dan harga batubara ternyata minggu depan terus bergerak turun, ada potensi Adro untuk turun menembus support 2.700 dan lanjut turun menuju support di EMA 50. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, sebaiknya juga wait and see. Lihat apakah minggu depan mulai ada akumulasi kembali atau masih terus distribusi. Apabila terus distribusi dan turun di bawah support 2.700, apabila mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 50, walaupun Adro sudah tidak bergerak uptrend, minimal secara tren Adro tidak bergerak downtrend sehingga masih ada potensi untuk bangkit kembali. Seperti bisa kita lihat contoh di bawah sini. Sebelumnya Adro naik tinggi, sempat turun tapi setiap kali menyentuh garis EMA 50 Adro selalu bisa bertahan sehingga selama masih bertahan ada potensi untuk bangkit kembali. Pada saat ini juga sempat naik tinggi, setelah itu mulai turun, setelah menyentuh garis EMA 50 bertahan sideways dan bangkit kembali. Jadi walaupun turun setelah menyentuh garis EMA 50 apabila masih bisa bertahan, masih ada potensi untuk rebound kembali. Selanjutnya saya akan menganalisa saham PTBA. PTBA hari Jumat kemarin juga turun hampir 4% ke harga 3.190. Dan secara tren juga bisa kita lihat PTBA trennya sudah mulai melemah. Jadi sama seperti saham Adro. Sebelumnya PTBA sempat berusaha untuk break dari harga 3.700, ternyata gagal break dan saat ini terus bergerak turun. Dan penurunan hari Jumat kemarin membuat PTBA berada tepat di support 3.200. Jadi walaupun ditutup di bawah harga 3.200 ini belum terkonfirmasi break. Tapi saat ini memang terlihat trennya sudah mulai melemah. Apabila minggu depan harga 3.200 lewati, maka terkonfirmasi garis uptrend PTBA untuk tren jangka pendeknya telah patah. Dan ada potensi untuk lanjut turun ke support berikutnya di garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 3.060. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini juga telah berpotongan dan mengarah ke bawah. Untuk data broker summary juga bisa kita lihat penurunan hampir 4% ini juga ada distribusi besar. Asing juga sama, 2 hari terakhir ini melakukan distribusi dan pedagang hari Jumat asing keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi sama seperti Adro, sebelumnya asing terus melakukan akumulasi sehingga harganya terus bergerak naik. Saat ini asing sudah mulai take profit. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman mau entry karena saat ini belum terkonfirmasi break dari support 3.200, masih ada potensi untuk rebound, tapi lihat distribusi yang sangat besar. Saya lihat PTBA lebih besar potensinya untuk lanjut turun menuju garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman mau lebih aman, apabila mau entry sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50.
Karena seperti Adro juga bisa kita lihat PTBA setiap kali menyentuh garis EMA 50 pun saham ini selalu bisa bertahan dan rebound kembali. Berikutnya saya menganalisa saham Indi. Indi hari Jumat kemarin ditutup naik 1% lebih ke harga 2.200. Dan bisa kita lihat di grafik 1 minggu terakhir ini Indi mulai bertahan di garis EMA 50. Jadi berbeda dengan Adro dan PTBA yang jaraknya masih lumayan jauh dengan garis EMA 50. Untuk Indi saat ini sudah menyentuh garis EMA 50 dan masih bisa bertahan. Dan untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.130. Setiap kali menyentuh daerah support ini, Indi masih bisa rebound. Tapi memang tidak langsung bergerak naik kembali. Untuk resisten terdekat bisa kita lihat masih di sekitar harga 2.300. Tapi resisten lebih kuat di 2.500. Tapi minimal selama masih bertahan di atas garis EMA 50, Indi trennya masih oke. Jadi belum bergerak downtrend untuk tren jangka menengahnya. Dan di bawah garis EMA 50 masih ada support EMA 150 di sekitar harga 1850. Tapi apabila turun di bawah garis EMA 50, trennya akan lebih jelek lagi. Jadi walaupun bertahan di atas garis EMA 150, kita harus lebih hati-hati. Dan untuk garis EMA CD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak turun. Untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan 1% lebih ini juga terlihat masih ada distribusi. Asing juga masih distribusi pada kenaikan hari Jumat kemarin. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat Indi juga minggu depan masih ada potensi untuk bergerak sideways dan masih ada potensi juga untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman mau entry, sebaiknya juga tetap tunggu di sekitar garis EMA 50 dan pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat Indi walaupun berhasil rebound dari garis support ini saat naik menyentuh atau mendekati harga 2.300. Apabila gagal break, bisa pertimbangkan untuk take profit dulu atau hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 pun masih oke. Terakhir saya menganalisa saham ITMG. ITMG hari Jumat kemarin juga naik 2% lebih ke harga 26.975. Jika kita lihat pergerakan grafiknya, ITMG trennya lebih bagus dibandingkan 3 saham yang tadi saya analisa. Bisa kita lihat ITMG tidak turun terlalu dalam dan saat ini trennya masih bergerak sideways untuk 1 minggu terakhir ini. Dan jaraknya juga masih jauh di atas garis EMA 50. Untuk garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 24.200. Di atasnya juga masih ada support 25.000 dan saat ini ITMG juga masih berusaha untuk naik kembali di atas harga 27.000. Yang sebelumnya merupakan support dari saham ITMG. Jadi ITMG sempat turun di bawah harga 27.000, baru sempat turun menyentuh harga 25.000, baru sampai ke 25.550, ITMG sudah mulai rebound kembali. Mencoba untuk naik di atas harga 27.000 memang 1 minggu terakhir ini terlihat masih gagal break. Tapi menarik untuk dilihat karena ITMG hari Jumat kemarin kembali terbentuk candle hijau. Jadi masih ada potensi untuk mencoba naik lagi minggu depan. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat secara tren pun masih bergerak turun. Dan dari data broker summary, kenaikan 2% lebih ini pun masih ada distribusi. Dan asing juga sama 1 minggu terakhir ini pun masih terus distribusi saham ITMG. Jadi dari data yang kita dapat, ITMG saya lihat minggu depan masih ada mencoba untuk naik di atas harga 27.000. Apabila berhasil break, maka berpotensi lanjut naik ke 28.000. Tapi ingat selama masih gagal naik menembus harga 28.000, ITMG masih ada potensi untuk balik kembali turun mengetes support di 25.000. Apalagi jika kita lihat kenaikan hari Jumat kemarin walaupun naik 2% lebih masih ada distribusi. Jadi bisa saja kenaikannya hanya kenaikan sementara. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 25 ribuan, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu depan ITMG mulai berbalik arah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.